Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Salena Sandi dari kelas 9B SMP Islam Baktiasi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik dari benua Australia. Berikut adalah peta konsep yang berisi poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama, sejarah. Yang kedua, letak dan luas wilayah. Yang ketiga, kondisi alam. Yang keempat, ada iklim. Dan yang terakhir, ada keunikan. Pertama, di sini kita akan memulai dari sejarah ditemukannya benua Australia. Jadi, benua Australia ditemuin sama James Cook. Siapa sih James Cook itu? James Cook adalah pria dari berkebangsaan Inggris yang menemukan Australia pada tahun 1770. Tapi awalnya benua ini tuh nggak dijadikan tempat tinggal atau tempat menetap oleh James Cook, tapi ia menjadikan tempat ini sebagai pengasingan bagi para tahanan dari Inggris. Lalu, pada tahun 1850, James Cook menemukan tambang emas. Nah, mulai dari situ aja banyak warga Inggris datang ke Australia. Mereka itu nggak cuma ngambil kekayaan yang ada di Australia, tapi mereka juga kayak memboikot atau menguasai daerah-daerah masyarakat adat sama melakukan banyak kekerasan. Tapi sebenarnya, teori yang mengatakan bahwa awalnya Australia ditemukan sama James Cook itu masih simpang siur, jadi kayak belum tahu benar apa enggak sama James Cook emang benar-benar pertama kali. Soalnya ada teori juga yang mengatakan bahwa sebenarnya tuh sebelum James Cook tuh udah ada yang menemukan, tapi udah diperkuat. Kenapa James Cook bisa dijadikan alasan kuat bahwa penemu Australia pertama itu dia? Karena salah satu unit investigasi di Australia atau CSI sudah melakukan penelitian berdasarkan tengkorak yang mereka temukan. Jadi yang pertama kali menginjak kaki di Australia itu adalah James Cook, karena si tengkoraknya itu cirinya sama tubuhnya James Cook katanya. Selanjutnya, letak dan luas wilayah benua Australia. Benua Australia merupakan benua yang paling kecil di antara benua lainnya. Terus, benua Australia terletak di belahan bumi selatan, jadi ada di bagian bawah, di bagian bawahnya bumi gitu. Luas benua Australia kurang lebih 7.682.300 km persegi. Kalau dilihat dari secara astronomis, Australia berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 154 derajat bujur timur. Tapi kalau dilihat dari secara geografis atau perbatasan wilayah Australia dengan negara lain, dengan benua lain, sebelah timur Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah utara Australia berbatasan dengan Laut Timor, Laut Arafura, dan Laut Coral, sebelah barat dan selatan Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Berikutnya, kondisi alam benua Australia. Benua Australia hanya memiliki satu negara, jadi nggak ada pembagian kawasan kayak pembagian wilayah kayak negara ini, negara itu, negara mana, pokoknya cuma satu negara aja, yaitu negara Australia. Tapi Australia dikelompokkan menjadi 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial. Tapi 6 negara dan 2 wilayah ini tuh adalah wilayah administratif. Apa itu wilayah administratif? Yaitu adalah wilayah dengan perbatasannya yang ditentukan berdasarkan pada kepentingan dari administrasi, pemerintahan, atau politik. Jadi ini tuh bukan sebuah negara resmi atau bagian-bagian negara, tapi cuman wilayah yang ditentukan untuk kepentingan administrasi, pemerintahan, atau politik di Australia. Di sini saya akan menyebutkan 8 wilayah tersebut. Yang pertama, ada New South Wales, beribu kota Sydney. Yang kedua, Victoria, beribu kota Melbourne. Yang ketiga,
Queensland beribu kota Brisbane. Yang keempat, Australia Barat beribu kota Perth. Yang kelima, Australia Selatan beribu kota Adelaide. Yang keenam, Tasmania beribu kota Hobart. Yang ketujuh, wilayah Australia Utara atau NT beribu kota Darwin. Dan yang terakhir, wilayah ibu kota Australia atau ACT beribu kota Canberra. Selanjutnya, iklim di benua Australia. Berdasarkan letak garis lintangnya, Australia bagian utara 10 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan beriklim tropis. Australia bagian selatan 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan beriklim tropis. Pulau Tasmania 40 derajat lintang selatan sampai 44 derajat lintang selatan beriklim sedang. Dan yang terakhir, di bagian timur adalah daerah yang paling banyak hujannya, karena disebabkan oleh angin pasat tenggara yang membawa uap air terbentuk oleh pegunungan Alpen, Australia, sehingga angin naik dan menjatuhkan hujan di pantai-pantai timur dan tenggara. Dapat disimpulkan, Australia di bagian utara dan selatan beriklim tropis, di bagian Pulau Tasmania beriklim sedang, dan di bagian timur paling banyak hujannya. Jadi bukan tropis tapi lebih ke cuacanya sering hujan ya. Selanjutnya, keunikan benua Australia. Jadi walaupun hanya memiliki satu negara, tapi Australia itu nggak kalah unik sama dengan benua lainnya. Yang pertama, benua Australia itu sering dijuluki benua hijau karena adanya hutan-hutan di benua yang sebagian besar memiliki spesies yang selalu hijau seperti eukaliptus dan akasia meskipun berada di kawasan yang kurang subur. Jadi itu adalah alasan kenapa Australia disebut benua hijau, karena ada beberapa spesies yang selalu hijau walaupun berada di kawasan yang kurang subur. Lalu keunikan selanjutnya adalah memiliki populasi kanguru yang melebihi populasi penduduknya. Jadi di Australia itu sangat terkenal sama yang namanya hewan kanguru. Jadi kayak emang udah ikonnya Australia gitu. Si kanguru itu kayak karena populasi kanguru di sana itu lebih banyak daripada penduduknya. Jadi hewan-hewannya lebih banyak daripada orang-orang. Terus kanguru ini juga menjadi ikon di Australia karena Australia juga sering disebut negeri kanguru karena ini gitu. Populasinya lebih banyak daripada populasi penduduknya. Terus selanjutnya, memiliki pagar dingo terpanjang di dunia. Jadi dingo itu adalah semacam hewan liar gitu, mungkin semacam anjing lah ya. Nah, di Australia itu dibuat pagar gitu di sepanjang wilayah tersebut untuk kayak membatasi antara hewan peternakan dan hewan dingo tersebut. Karena hewan dingo ini tuh saking liarnya, jadi mereka sering memangsa si hewan ternak. Keunikan selanjutnya ada Sydney's Opera House atau rumah opera di Sydney. Jadi ini tuh opera yang sangat-sangat terkenal di Australia. Bahkan orang-orang nggak ada yang nggak tahu, jadi pasti pada tahu. Ini tuh bisa terkenal karena keunikannya yang kayak atapnya berbentuk kulit jeruk. Terus opera ini tuh sangat aktif dalam menginikan pertunjukan. Yang setiap harinya mereka mengadakan pertunjukan seperti pertunjukan seni kayak tari, dansa, terus musik pop, jazz, rock, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada flying doctor atau layanan kesehatan dokter terbang. Jadi kalau misal kalian berada jauh di kawasan dari rumah sakit tapi kalian butuh pertolongan medis, kalian nggak perlu khawatir kalau di sana itu tinggal
telepon atau misalnya kayak menghubungi layanan tersebut, nanti bakal ada yang nolongin gitu, kayak langsung datang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.